Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya Tama di channel TJ44. Baiklah, sebelum kita lanjut membaca cerita ini, bantu tekan tombol subscribe dan like video ini serta share ke sosial media teman-teman agar saya semangat untuk mengupload cerita-cerita lain selanjutnya. Jika sudah, terima kasih. Setelah itu, aku beres-beres. Sempat kulihat Eni tidak bergerak sama sekali. Aku yakin dia sudah tertidur lagi dan ya tadi dia tahu apa yang kulakukan. Tapi bagiku dia tidur dan kuanggap memang dia tidur. Biar saja besok kamu tahu kalau kamu tadi sempat ngobrol denganku tapi kamu ketiduran, dalam hatiku. Ini salah satu trik dan yakinlah pasti akan membekas di memorinya. Selanjutnya, aku kembali ke kamar untuk beristirahat sambil membayangkan kejadian yang baru saja ku lakukan. Keesokan harinya, aku menjalani kegiatanku seperti biasa. Demikian halnya dengan Eni, tidak ada perbedaan cara kami bersikap. Hanya mulai saat itu, aku jadi lebih sering memperhatikannya. Setiap ada kesempatan, aku meliriknya. Dan aku selalu menginginkan untuk mengobrol seperti malam kemarin. Eni memang benar-benar hebat dalam bersikap, atau setidaknya dia memang pintar menyembunyikan rasa penasaran soal kejadian semalam. Hal ini membuat perasaan dan pikiranku semakin tidak menentu, mencoba menganalisa dan membuat kesimpulan-kesimpulan yang tak pasti. Namun keraguan dan perasaan itu segera sirna dari pikiranku setelah bayangan itu datang menghampiriku kembali. Sehingga aku memutuskan apabila ada kesempatan lagi pasti akan kuajak ia untuk berbicara, dan yang akan datang aku akan lebih berani. Dua hari berlalu dengan tanpa kenapa-kenapa lagi. Aku hanya bisa mencuri pandang ke arah Eni setiap aku melihatnya sambil menunggu kesempatan untuk bisa berdekatan lagi dengannya. Jujur saja, aku semakin menyayanginya. Ingin segera aku menyatakan apa yang aku rasakan kepadanya. Tunggu waktunya sayang, batinku setiap aku melihatnya. Malam harinya, aku bersama istriku Fiona seperti biasa. Aku menjalani rutinitas setiap malam bersamanya, meskipun aku bersamanya sangatlah semangat. Hanya saja kali ini ada yang berbeda. Di tengah-tengah tadi obrolan, aku malah menyinggung tentang Eni di depan Fiona. Jadi bisa dibayangkan bukan bagaimana aku sangat menyayangi Eni. Setelah selesai, istriku tertidur dengan pulasnya. Sedangkan aku masih saja memikirkan bagaimana jika yang tadi itu adalah Eni. Batinku dalam hati. Tak terasa mataku terpejam dan aku tertidur. Entah kenapa aku tiba-tiba terbangun. Aku melihat jam dinding menunjukkan pukul 01:45 malam. Hanya kali ini tidak ada perasaan mules menyerang perutku. Aku hanya terbangun tanpa alasan. Mungkin karena aku selalu berpikir bersama Eni di malam hari, jadi otakku tidak bisa beristirahat dengan tenang. Aku melihat istriku tidur dengan lelapnya membelakangiku, mungkin karena lelah bekerja dan lelah bersamaku tadi. Aku kemudian memutuskan untuk keluar dari kamar. Siapa tahu aku beruntung lagi melihat Eni tidur di sofa malam ini. Aku pun beranjak dari tempat tidurku dengan perlahan agar istriku tidak terbangun. Aku membuka kamar dengan perlahan dan menutupnya dengan perlahan juga. Setelah aku menutup pintu kamar, aku melihat sofa di ruang TV ternyata kosong. Tapi aku melihat ke kamar Eni. Pintunya sedikit terbuka dengan kondisi gelap di dalamnya. Mungkin dia tidur dengan mematikan lampu kamarnya dan membiarkan sedikit cahaya dari luar kamarnya masuk ke dalam. Muncul ideku untuk membuka pintu kamar mandi yang letaknya di sebelah kamarku dan menutupnya kembali. Berusaha memberi kesan aku memasuki kamar mandi untuk buang air apabila istriku menyadari kalau aku baru saja keluar dari kamar. Sehingga ketika dia mendengar pintu kamar mandi terbuka lalu tertutup kembali, dia akan berpikir aku berada di dalam kamar mandi untuk mungkin buang air kecil dan dia tidak akan mencariku. Setelah itu aku melangkahkan kaki menjauh dari tempat itu menuju ke Eni.
Jantungku berdegup kencang sambil membuka pintunya dengan sangat perlahan. Secara bersamaan, cahaya dari luar secara perlahan pula menyeruak masuk ke dalamnya. Dan aku melihat Eni sedang tertidur.